Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, di season kali ini kita ditemani dengan Mas Arfan. Dulu sering ya share video bareng sama dia. Kebetulan dia juga terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan banyak sekali video-videonya tentang seputaran cerita Mas Arfan itu dulu ya, di video-video yang terdahulu. Nah sekarang dia itu datang lagi ke sini, kebetulan sekalian bikin video lagi ya, hanya sekedar buat memotivasi kalian lah gitu teman-teman ya, untuk memotivasi kalian biar kalian tambah semangat, tambah sehat, tidak patah semangat, kemudian tekadnya semakin kuat untuk menuju sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita dengarkan nih cerita dia itu kayak macam gimana nih saat ini nih, biar kalian itu termotivasi ya, agar kalian itu tetap konsisten menjaga metodenya, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi sebelum bincang-bincangnya kita lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembicaraan teman-teman ya. Di sini sekarang ada Mas Arfan nih. Dulu saat belum sembuh total, dia sangat sering sekali datang ke sini. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari teman-teman, dan tiap datang ke sini juga pasti banyak keluhan. Pak, sekarang sedang merasakan ini. Pak, saya sekarang sedang merasakan itu. Tetapi ya tidak saya kasih obat, tidak kasih saya herbal, teman-teman ya, saya hanya kasih penjelasan saja untuk menangani segala sesuatu itu ya. Kadang kita tuh harus bisa memahami apa yang terjadi, teman-teman, biar kita itu kalau seandainya memahami bisa menanganinya dengan mudah dengan sendirinya, teman-teman, tanpa kita bertanya sama orang lain. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena asam, obat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu yang paling paten itu sebetulnya di pemahaman teman-teman ya. Metode itu hanya sebuah metode saja, kayak macam 3P itu, pola makan, pola hidup, pola pikir, itu hanya sebagai penunjang sebetulnya teman-teman ya. Dan yang lebih jelasnya itu, yang lebih pastinya itu hanya di pemahaman ya, biar kita itu orang yang terkena asam itu tidak berpikir kemana-mana ya Mas Arfan ya. Iya betul. Biar tidak berpikir kemana-mana, sehingga kalau seandainya tidak berpikir kemana-mana, berpikir jernih gitu teman-teman ya, kita itu bisa menangani dengan mudah. Contoh kecil lah, kalau kembung, orang yang terkena asam itu selalu ketakutan, kadang berpikirnya itu selalu kemana-mana, takut perutnya hancur lah dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya memahami, oh kembung itu dari gas yang berlebih, nah nanti juga kalian bisa menanganinya dengan mudah. Oh ini gimana caranya nih supaya asam lambung kita itu tidak menyebabkan gas, ya usahakan dinormalkan teman-teman. Nah tetapi kalau misalkan sudah terlanjur ada nih gasnya di dalam lambung kita, gimana caranya? Ya dikeluarkan dengan cara seperti apa? Sering minum biar bisa sendawa. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam, obat yang sebetulnya itu adalah di pemahaman teman-teman. 3P itu sebagai penunjang biar kita itu lebih cepat dari pemulihannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Mas Arman. Ya, siap. Seri. Kegiatan hari ini apa nih? Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan. Sekarang sudah sembuh atau belum? Alhamdulillah. Saking banyak main. Terus mengupayakan happy gitu. Iya. Kasih tipnya dong. Ya pada intinya gimana ya? Kalau saya sembuh sih, ya dulu sih mikirnya kan obat ya Pak ya. Betul. Obat apa-apa udah dicoba juga tetap gak mempan sih kalau saya. Betul. Semenjak dengar saran dulu banyakin main, ternyata wah bener. Betul. Benar. Jadi ketika ada rasa bahagia, semua sensasi terlupakan. Itu.
dan kita menjadi sehat. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita banyak diam di rumah, malah tambah kumat, tambah pusing. Ya karena lebih cenderung terlalu merasa-rasa ya, terlalu merasa-rasa, terlalu mengingat-ingat gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kita selalu mengingat-ingat dengan yang namanya penyakit, nanti ujung-ujungnya kita punya psikosomatis teman-teman. Jadi psikosomatis itu tentang suatu pemikiran yang selalu berulang-ulang, nanti tubuh kita merespon dengan sendirinya. Orang yang terkena asam itu kan selalu berpikirnya itu, wah gue sedang sakit nih, gue sedang sakit nih, setiap harinya selalu seperti itu. Kita makan, pikirannya itu, gue sedang sakit nih. Kita jalan-jalan saja, pemikirannya itu, gue sedang sakit nih. Nah tanpa disadari, tubuh kita itu merespon dengan sendirinya, dan akhirnya kita itu mempunyai rasa tidak nyaman setiap harinya, seolah-olah kita itu sedang sakit. Padahal sakit sebetulnya itu cuma asam lambung doang teman-teman ya. Selebihnya itu dari psikis, teman-teman, dari mental. Mental kita itu terganggu karena memang ada trauma. Di awal-awal saat terkena gangguan asam kita seperti mau mati. Nah itu teman-teman, tanpa disadari di situ ada trauma, kemudian menjadi mental kita menjadi terganggu. Dan yang namanya mental terganggu teman-teman ya, itu kita itu menjadi waspada teman-teman. Orang ketakutan kitanya waspada, pikirannya waspada, perasaannya waspada. Sehingga ketika pikirannya menjadi waspada, kita sakit perut sedikit, berpikirnya kemana-mana ya kan. Iya, benar. Nah gitu teman-teman. Kemudian ketika perasaannya tidak nyaman, kita berpikirnya yang lain-lain lagi. Kenapa ini perasaan nggak nyaman nih, seolah-olah mendekati kematian. Nah itu teman-teman, itu yang salahnya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Untuk makan, Kang Arpan dulu ketika sebelum sembuh total, yang dimakan apa aja? Ya yang ngerasa aman aja ya Pak ya. Kayak macam misalkan ini, sop ayam. kirain pepes sendal. Intinya yang apa ya, istilahnya tuh yang kayak yang lembut-lembut kayak gitu, karena mudah dicerna. Karena kan pikiran dulu tuh ya beda sama sekarang. Betul. Kalau sekarang sih bebas makan. ajar aja ya. Sambal udah bisa makan. Udah. Kopi udah Tiap hari. Rokok? Lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling pertama yaitu kenapa di pola makan itu di urutan yang pertama teman-teman ya. Karena asam lambung itu yang membuat kita itu menjadi trauma teman-teman. Di awal-awal terkena gangguan asam lambung seperti mau mati, dan akhirnya semuanya menjadi terdampak. Nah makanya ketika kalian ingin sembuh itu di awal-awal itu harus menjaga pola makan dulu teman-teman, biar asam lambungnya itu membaik. Dan ketika membaik asam lambungnya walaupun belum 100%, baru kita juga diikuti dengan pemahamannya teman-teman ya. Pelajari apa yang terjadi. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian dipelajari apa yang terjadi, itu pasti nanti kalian itu tidak mengalami ketakutan minimal teman-teman. Dan kalau seandainya kalian tidak mengalami ketakutan, itu kalian nanti bisa berpikir dengan waras sebetulnya. Dan kalau seandainya kita berpikir secara waras, kalian tanpa bertanya ke Abdurrahman, tanpa kalian lihat video-video tentang edukasi asam lambung juga, sebetulnya kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, asam lambung itu adalah kegiatan sehari-hari teman-teman ya, kegiatan rumahan. Jangankan kita orang yang terkena anxiety disorder teman-teman ya, orang yang tidak terkena anxiety disorder juga pasti sering mengalami asam lambung teman-teman, karena asam lambung itu adalah kegiatan sehari-hari. Orang tidak akan terlepas dari gangguan asam lambung. Dari mulai lahir sampai kita mau meninggal dunia juga pasti tidak akan terlepas dari asam lambung. Karena asam lambung itu kegiatan sehari-hari teman-teman, kayak macam kembung, begah, mencret. Itu sebetulnya gangguan asam lambung teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak percaya, tanyakan sama anggota keluarga kalian. Apakah Bu, misalkan ke orang tua kalian, Bu, apakah ibu pernah mengalami mencret? Apakah ibu pernah mengalami kembung? Pasti jawabnya juga semuanya pernah mengalami teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian tanyakan, apakah ibu pernah mengalami cemas, gemeteran seperti mau mati? Pasti mereka itu tidak bisa jawab. Nah itu teman-teman, karena mereka itu hanya terganggu asam lambung saja, tidak diikuti dengan trauma, tidak diikuti dengan anxiety disorder teman-teman. Nah kita orang yang terkena asam lambung, yang bikin kita repot itu sebetulnya di anxiety disorder teman-teman ya. Karena ketika kita terkena anxiety disorder, itu dampaknya ada teman-teman, sensasinya ada. Sensasinya itu adalah rasa teman-teman, kita gemeteran, perasaan tidak nyaman gitu teman-teman, pikiran ngaco kemana-mana gitu teman-teman ya. Dampaknya kita kurang bergerak, banyak ketakutan juga gitu, mau ngapa-ngapain kita banyak ketakutan. Nah itu dampaknya juga banyak, termasuk dampak di tubuh kita. Tubuh kita juga terkena dampaknya teman-teman. Contoh besarnya itu teman-teman biasanya pegal-pegal nggak jelas, mata buram, lihat lingkungan seperti mimpi. Nah itu teman-teman banyak sekali. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu
benahi dulu asam lambungnya, kemudian ketika sudah membenahi asam lambung, baru pahami yang terjadi. Ketika kalian memahami yang terjadi, kalian itu sebetulnya mudah menanganinya dengan sendiri teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal. Contoh kecilnya gini, kita berpikir wajarnya lah. Untuk mental nih, kalau seandainya kita banyak ketakutan, apakah butuh obat? Kan tidak ya kan? Nah gitu, jadi butuhnya itu sebetulnya butuh keberanian teman-teman. Kalau di saya pribadi sih Pak ya, saya pernah nyoba sekali 2 kali, nggak mempan. Ya, Tetap apanya? aja obat nih ya. Yang dari apa? Ya saya kan dari dokter nih dulu. Betul. Ya obat kayak istilahnya penenang kayak gitu ya. Ah, Yang saya rasain tuh emang nggak ngaruh. nggak ngaruh. Nggak ngaruhnya tuh karena apa ya? Kita nih Sesaat. butuh action sebetulnya tuh. Butuh reaksi ya. Reaksi Butuh nyata action. ya. Nah, Jadi obat itu hanya sesaat gitu. makanya saya berhenti. Udah nggak, itu juga nggak lama sih ya. Istilahnya gini, kalau saya mikirnya, kalau saya terus-terusan takutnya, yang ditakutin kan kecanduannya. Kecanduannya. Nah, makanya saya pakai pola yang dari Pak Abdul Rahman tuh, yang banyakin gerak, banyakin main. Betul. Nah, awalnya saya juga takut, awalnya juga cemas, sering cemas, sering kumat di jalan. Cuman saya mikir lagi, istilahnya, wah mau sampai kapan kalau saya nurutin perasaan yang gak enak ini kan? Nah, makanya dari situ saya beraniin, mau ada sensasi pun ya bodo amat lah. Betul. Saya kan gitu kan. Yang penting tidak mati kan. Karena gini, saya selalu istilahnya mengingat ya Pak. Betul. Mengingatnya gini, misalkan hari ini nih saya lagi main, tiba-tiba dijalani kumat. Betul. Ya, kumat nih, misalkan aduh mati nih. Nah, setelah pulang nggak apa-apa kan? Betul. Nah, besoknya saya ulangin lagi. Buktinya kemarin juga gak jadi mati gitu. Gitu. Nah, dari situ udah aja tiap hari. Jadi kejadian sehari-hari ketika sensasi hadir itu yang menjadi patokan. Saya selalu diingat, selalu ditulis dulu kan. Misalkan, aduh, saya lagi jalan nih, tiba-tiba sesak napas. Nah, saya takutnya tiba-tiba saya mati. Saya tulis tuh di buku waktu pulang kan. Nah, begitu besok saya baca tuh buku. Oh, ternyata tidak mati. Kemarin juga nggak apa-apa. Akhirnya kegiatannya diulang lagi. Nah, itu teman-teman. Jadi pentingnya orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu mempunyai semangat yang sangat tinggi itu teman-teman ya. Jadi orang yang kena asam itu bisa dibedakan kategorinya teman-teman. Kalau seandainya dia punya semangat yang tinggi, kemudian tekad juangnya sangat besar, dia itu justru bakalan lebih cepat membaiknya teman-teman. Berbeda dengan orangnya itu yang masih nurutin apa pola pikirnya ya. Betul. Kalau mau jalan-jalan ada ketakutan akhirnya mundur lagi. Mau jalan-jalan ke sana ke sini gitu ya, banyak pikiran, wah nanti takut sensasi hadir di jalan nih, akhirnya nggak jadi lagi jalan-jalannya. Mau sampai kapan? Perbaikannya akan terasa lambat. Kan Bapak juga tahu kan, dulu saya orangnya nakal kan. Nah, dia bandel. Dia itu terkena udah, saya umumin ya, sebetulnya dia itu lebih senior teman-teman dari saya. Karena apa? Saya terkena cuma 2 kali. Dia terkena udah berkali-kali teman-teman. Di awal dia sudah sembuh total, karena terlena, sembarangan lagi tuh, begadang lagi kan ya. Makan sembarangan lagi, begadang lagi, kerjanya itu dihajar lagi, yang berat-berat juga dihajar lagi. Akhirnya kena yang kedua kalinya. Dan ketika kena yang kedua kalinya dia nelpon lagi, "Pak, sekarang saya kambuh lagi." Saya tangani lagi teman-teman, saya edukasi lagi. Kemudian sudah sembuh lagi. Dan ketika sembuh udah beberapa bulan, lama ya itu ya. Nah, akhirnya dia terlena kembali teman-teman, dan ketika terlena kembali dia kambuh lagi, dia nelpon. Saya tutup teman-teman ya. Karena apa ya? Berarti dia kalau seandainya berulang-ulang terus seperti itu, ya berarti dia itu ya nggak terlalu waspada terhadap, bukan terlalu waspada ya, berarti tidak menghargai tentang yang namanya kesehatan. Nah, itu betul. Nah, itu teman-teman, makanya ketika dia 3 kali, 4 kali dia sering nelpon, udah saya nggak angkat teman-teman ya, karena berarti dia itu tidak menghargai arti kesehatan untuk dirinya sendiri. Jadi nah, pelajaran aja sih untuk teman-teman ya. Kalau saya kan terlalu bandel lah istilahnya. Saya jujur sekarang kan saya ngopi, cuman nggak kayak dulu lah ya. Kalau dulu mungkin sehari bisa 4-5 gelas. Kalau sekarang ya paling sehari 2 gelas lah. Cuman itu juga dikontrol. Kalaupun mau ngopi ya saya makan dulu gitu Pak. Makan dulu. Karena yang namanya kamu tuh aduh nggak enak. Bener kan? Bener. Makanya jangan sampai terulang kembali. Kamu udah 4 kali, 3 kali? Ada 4 lah. 4 kali ya. Nah itu dia udah terkena itu 4 kali lebih senior dari saya teman-teman sebetulnya. Terakhir tuh waktu alkohol itu Pak. Waktu minuman-minuman itu. Nah itu jadi usahakan hindarilah pola hidup yang tidak sehat itu, usahakan hindari. Untuk orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jujur teman-teman ya,
Yang namanya 3P itu tidak bisa lepas. Karena ketika kita lepas dari 3P, sudah pasti kambuh lagi. Dan kalau seandainya kalian kambuh lagi, sudah pasti rasanya itu seperti di awal lagi, teman-teman ya. Karena ketika kita terkena anxiety disorder, ada mental tempe di situ, itu pasti bakal kejadian lagi. Kalau seandainya kitanya itu terlena. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika sekarang sudah merasa baikan, nanti ketika kalian insya Allah amin ya, kalau seandainya kalian nanti sudah sembuh total, jangan pernah terlena. Saya dulu kambuhnya 2 kali itu karena terlena. Dia kamu sampai 4 kali karena memang terlena juga gitu teman-teman. Terlalu baja dia itu mentalnya dan akhirnya tumbang sendiri gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk orang yang terkena asam itu yang paling tidak dirasa itu di begadang ya. Iya betul. Nah dia itu sering kambuhnya itu sebetulnya di begadang teman-teman ya. Kadang sering di chat sama saya juga, lagi di mana nih? Jam 2 malam itu jam 2 subuh ya masih on. WA-nya itu masih on lagi teman-teman. Sama Elsie itu. Dan saya sengaja video call teman-teman lagi di mana gitu, tahu-taunya ya ketika di video call dia nolak terus. Nah, berarti nih orang lagi di mana nih saya bilang. Saya paksakan terus telepon, di mana nih orang nih saya bilang itu. Ternyata ya lagi di luar teman-teman ya. Lagi begadang. Nah, itu teman-teman makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena asam, tidur malam hari itu sangat penting sekali teman-teman. Kenapa saya katakan sangat penting sekali? Jujur ya, saya bukan menakut-nakuti teman-teman ya, karena memang inilah adanya gitu. Jadi kekuatan orang, bukan kekuatan ya, daya tahan tubuh orang itu terbatas teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita ada aktivitas nih dari pagi, siang, sore, nah malam itu kita itu udah mulai lelah-lelahnya teman-teman, harusnya kita istirahat. Nah ketika lelah-lelahnya malah lanjut lagi dengan begadang, ngobrol. Pak saya itu nggak ada aktivitas, cuma ngobrol doang. Ya ngobrolnya ringan, tetapi daya tahan tubuh kita itu sedang lemah di sore hari itu. Seharusnya butuh istirahat. Nah dia sering begadang, teman-teman, akhirnya ya terkena lagi. Ya, soalnya gini ya, begitu kita udah beres begadang, jadi besoknya tuh fokus kita ini berkurang. Jadi misalkan kayak apa istilahnya, kepala agak pusing lah, badan lemes lah. Nah itu sih kalau saya pribadi sekarang merasa itu wajar ya, karena kurang tidur ya. Cuman untuk teman-teman yang masih parah, kan masih anxiety-nya tinggi tuh. Bela nih. Nah, anxiety-nya tinggi tuh. Jadi ya sebisa mungkin jangan ngikutin saya lah. Betul. Karena ya ketika orang yang terkena asam, jangan orang yang terkena asam lah, orang normal saja kalau banyak begadang, lemah, letih, lesu pasti ada. Sebab ya kualitas tidur di malam hari itu sebetulnya bisa menentukan kualitas hidup kita di pagi harinya, teman-teman. Kalau seandainya tidurnya terganggu di malam harinya, pasti yang namanya kualitas hidup kita di pagi hari terganggu, kayak macam lemah, letih, lesu, kurang mood, kurang semangat itu pasti ada teman-teman ya. Malas ngapa-ngapain pasti ada. Olahraga juga jadi malas kan? Olahraga malas gitu. Jadi banyak lah. Makanya sangat penting sekali orang yang masih hidup itu tidur malam hari itu harus cukup teman-teman. Biar ya kita kalau pagi harinya itu, kalau tidur malam cukup, pagi harinya itu kita fit kembali, fresh kembali, baik pikirannya, perasaan, semangatnya, moodnya, pokoknya semuanya menjadi fresh lagi. Nah makanya jangan pernah menyepelekan tentang yang namanya tidur di malam hari. Tidur di malam hari untuk orang-orang yang sudah sembuh mungkin normalnya teman-teman ya 6 jam itu sudah bisa dikategorikan sudah mulai baik ya, sehat gitu teman-teman. Tetapi untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenapa saya selalu katakan 8 jam gitu teman-teman ya. Ya biar kalian itu kualitas hidupnya itu ya biar lebih sempurna teman-teman ya. Orang yang terkena asam tidur 4 jam saja teman-teman, kita merasa tidak nyaman besok harinya ya, karena kitanya sedang sensitif. Tetapi beda kalau seandainya kalian tidurnya itu sudah bisa 8 jam teman-teman ya. Kalian kualitas hidupnya itu nanti di siang harinya itu bagus teman-teman ya. Ya walaupun sensasi cemas ada, colak-colek seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita fresh teman-teman ya, nanti kita bisa berpikir dengan logika, dengan wajar. Kalau seandainya cemas hadir, cemas hadir lagi. Paling berpikirnya seperti itu teman-teman, berpikir wajarnya. Tetapi kalau yang sedang tidak fresh, ketika cemas hadir pasti berpikirnya mendekati kematian. Kan itu salah satunya. Nah makanya usahakan tidur itu harus cukup teman-teman, jangan pernah menyepelekan tentang yang namanya tidur. Nah itu teman-teman ya. Ada tips nggak nih buat orang-orang yang sedang berjuang nih, kayak macam jangan patah semangat atau gimana? Ya kalau intinya masih saya pribadi apa ya, jaga dulu lah yang namanya pola makan, pola hidup sama pola pikirnya lah. Intinya sih di kita nih awalnya pola makan aja dulu benerin. Karena gini ya, karena cemas terus negative thinking ini kan butuh tenaga.
Betul. Kalau misalkan perut kita kosong ya mau gimana gitu kan? Pasti ya otomatis ngedrop. Betul. Nah, jadi sebisa mungkin perbaiki dulu lah kualitas makannya dulu. Nah, kedua, untuk menyehatkan badannya tuh di pola hidupnya. Soalnya gini ya Pak, kalau misalkan pola makan sama pola hidup udah benar, badan udah kuat, otomatis kan pikiran juga jadi positif ya. Jadi jarang lah ada pikiran-pikiran negatif masuk. Betul. Kecemasan datang. Karena apa? Karena tubuh kita udah nggak ngerasain yang namanya sensasi. Betul. Benar nggak Pak? Nah, itu yang saya pelajarin sekarang tuh gitu Pak. Jadi waktu kemarin-kemarin tuh ya sebelum saya udah sembuh lagi nih Pak, waktu sakit nih, udahlah pola makan dulu dihajar dulu ya istilahnya. Pola makan dibenerin terus sampai adalah sebulan. Terus pola hidup, olahraga, jalan-jalan, terus tidur dibenerin, jam 9 udah tidur, bangun subuh ternyata badan fresh kuat. Nah, si ansiat itu berkurang, ngedadak nggak ada istilahnya. Jadi istilahnya ya kita santai aja gitu loh. Nah, itu untuk pola hidup dan pola makan. Kemudian pola pikir nanti ngikutin sendiri. Nah, kemudian sekarang nih yang saya tanyakan nih, biar mereka nih pada ngikut yang sedang berjuang. Untuk hiburan Mas Arpan apa yang dilakukan? Paling saya ya gitu sih Pak, nge-gym, main cewek. Nah itulah. Dia itu main cewek karena wajar sebetulnya, karena memang belum punya pacar ya. Belum nikah lah istilahnya ya. Jangan nikah, pacar juga belum punya. Kalau pacar sih ya begitulah. Nah itu ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam sangat butuh sekali hiburan, dan hiburan itu sebetulnya sederhana ya. Itu apa yang membuat kita senang, apa yang membuat bahagia, lakukan saja. Termasuk Mas Arpan itu untuk saya pribadi dulu kan sering diajak mancing tuh. Cuman dia itu untuk mancing itu dia nggak hobi. Nah, makanya dia itu nggak terlalu menyenangi. Dan akhirnya ketika dilepas ya udah deh. Lu sekarang cari kesenangan yang menurut lu senang aja. Apa? Ternyata nge-gym sama main cewek gitu. Itu jarang Pak. Paling nge-gym doang sih, nge-gym. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi teman-teman, selain kalian harus fokus di tidur, di makan, di pola pikir, kalian juga harus bisa mencari kebahagiaan teman-teman. Walaupun di awal-awal mencari kebahagiaan itu sulit ya. Benar-benar. Wah, sulit. Pengalaman Mas Arpan nih, ketika melakukan hal-hal yang menyenangkan, apakah langsung menyenangi apa tidak? Enggak. Belum. Karena kan berproses ya. Ya kayak misalkan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu belum kerasa. Walaupun itu hobi sendiri gitu kan. Karena kayak yang perasaan kita nih kayak yang hambat gitu. Jadi belum klik lah. Nah, ternyata pas begitu diteruskan, lanjut dapat temen baru istilahnya kan di tempat gym, happy, badan segar kan, pikiran tuh jadi fresh nih, bahagia lah istilahnya. Nah, disitulah mulai rasa senang gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam, sebetulnya sederhana sih. Kalian kalau seandainya pengen terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, tetap konsisten dengan metodenya. Teman-teman kemudian pahami apa yang terjadi biar kalian itu tidak ketakutan tentang sensasi yang hadir, teman-teman ya. Kemudian selebihnya gimana caranya supaya kita itu lupa dengan yang namanya penyakit. Nah, makanya usahakan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, dan kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, pasti kalian itu bakalan cepat membaik dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi poin penting sebelum ini mau diakhiri nih, soalnya udah 23 menit lebih. Kalau dari saya sih poin pentingnya itu cuma satu ya, istilahnya tuh bahagia. Betul sekali, karena bahagia itu obat segalanya ya. Terus satu lagi Pak. Jadi bahagia itu sakit hilang, utang pohon, gitu. Itu mah udah. Jadi intinya mah gini sih, maksudnya tuh kalau misalkan kita terlalu mikirin ke dalam terus ya, misalnya mikirin penyakit. Betul. Wah, nggak akan ada ujungnya. Betul. Jadi saya tuh jadi bosan gitu ya, bosan sendiri gitu loh. Dan ini saya sampaikan lagi ya pengalaman Kang Arpan nih. Untuk orang yang pernah terkena anxiety disorder, teman-teman sangat beruntung sekali teman-teman ya, karena jujur orang yang bisa menangani gangguan anxiety disorder adalah orang yang pernah mengalami. Betul. Contoh kecil, nih daerah kita juga nih ada banyak sekali para psikiater yang minta bantuan sama dia nih. Ada pasien, kemudian ternyata sudah ditangani, sulit juga gitu teman-teman, akhirnya pusing juga, minta bantuan sama dia. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian
seharusnya berbangga diri teman-teman ya, ketika kalian sudah sembuh nanti kalian bisa menangani orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, minimal memberikan edukasi, memberikan pencerahan biar nanti rasa takutnya dia itu berkurang dan akhirnya bisa memahami, kemudian bisa terbebas lagi, dan yang paling pentingnya itu kalian nanti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya. Ya soalnya penyakit ini kan nggak bikin mati. Betul. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah itu teman-teman ya, videonya tidak akan saya panjang lebar karena durasinya sudah panjang sekali. Jadi videonya saya akhiri dulu. Semoga saja video ini memberikan edukasi buat kalian atau memberikan semangat buat kalian yang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan kita berdua juga teman-teman ya, biar kita berdua itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap eksis, biar tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.